Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Komana dari program Strategi Farmasi dari kelas Imunologi 3. Di sini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal dalam penanganan penyakit COVID-19. Apa sih itu antibodi? Antibodi adalah protein yang dihasilkan dan dilepaskan oleh sel B yang sudah teraktivasi. Antibodi terbagi menjadi dua. Yang pertama antibodi monoklonal, dan yang kedua adalah antibodi poliklonal. Antibodi monoklonal ini yaitu kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop antigen tersebut. Antibodi monoklonal ini dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma. Sel hibridoma merupakan fusi sel dan sel. Pembuatan sel hibridoma terjadi di tiga tahap utama. Tahap pertama yaitu imunisasi, tahap kedua yaitu fusi, dan tahap ketiga adalah kloning. Produksi antibodi monoklonal pertama kali ditemukan oleh George Scaler dan Chester Mason pada tahun 1975. Penemuan tersebut memudahkan pembuatan antibodi untuk terapi dan diagnosis. Produksi antibodi monoklonal yaitu usaha untuk menghasilkan antibodi dari reaksi antigen yang spesifik untuk satu epitop saja yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal atau myeloma cell. Tahapannya yaitu memiliki sifat lebih spesifik dibandingkan dengan antibodi poliklonal karena dapat mengikat satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah tak terbatas. Yang kedua yaitu antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan ada fusi dan dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker. Dan yang ketiga yaitu hasil fusi antara sel B dengan sel kanker secara in vitro disebut dengan hibridoma. Bagaimana sih cara produksi antibodi monoklonal ini? Nah, caranya ini adalah antibodi monoklonal dihasilkan dari pengklonan satu sel hibridoma. Tahap pembuatan antibodi monoklonal dengan teknik hibridoma sebagai berikut, yaitu hewan mamalia target seperti kelinci, tikus, atau kuda disuntik antigen dan diambil limfanya, atau tempat pembuatan limfosit B. Sumber myeloma sel terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya yaitu sel myeloma, sel limfa, medium HT, dan hibridoma. Sel myeloma yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk terus tumbuh secara terus-menerus. Jika memiliki enzim HGPRT, waktu paruh sel untuk hidup lebih lama. Kemudian sel limfa yaitu sel limfosit B yang akan digunakan sebagai sumber penghasil antibodi dan berasal dari organ limfa. Memiliki enzim HGPRT, waktu paruh sel untuk hidup cenderung lebih pendek. Kemudian medium HAT yaitu medium seleksi yang akan membunuh sel myeloma maupun sel limfa yang gagal bergabung. Aminofterin dapat mengeliminasi de novo fluid sintesis pada sel myeloma. Hibridoma yaitu sel yang tumbuh sebagai hasil dari penggabungan sel myeloma dengan sel limfa. Sel myeloma membawa sifat hidup yang lama dan sel limfa memiliki enzim HGPRT. Kelebihan dan kekurangan dari antibodi monoklonal ini yaitu kelebihannya lebih spesifik karena antibodi dengan satu jenis antigen binding type dapat digunakan langsung dari cairan asifes. Untuk teknik imunokimia lebih baik hasilnya. Kekurangannya yaitu relatif lebih lama karena memerlukan ketekunan dan mahal. Harus melalui proses pemurnian atau purifikasi karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Yang terakhir yaitu hasil energi yang digunakan terbatas. Antibodi monoklonal digunakan untuk masalah diagnostik seperti mengidentifikasi agen infeksi, mengidentifikasi tumor, antigen, antibodi autoimun, mengukur protein dan level drug pada serum, mengenali darah dan jaringan sehingga dapat mengidentifikasi sel spesifik yang terlibat dalam respon kekebalan tubuh. Makanya antibodi monoklonal ini banyak digunakan untuk pengobatan dan diagnosis. Nah, berikut adalah pemahaman tentang antibodi poliklonal. Apa sih itu antibodi poliklonal? Antibodi poliklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen
secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen tersebut. Nah, antibodi poliklonal ini berarti kebalikan dari antibodi monoklonal. Karena antibodi poliklonal ini lebih banyak. Poli artinya banyak dan mono artinya satu. Produksi antibodi poliklonal yaitu usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji atau jenis hewan uji bervariasi. Produksi dalam skala besar dapat diperoleh dari pengambilan serum darah secara periodik. Produser umum diantaranya yaitu persiapan antigen, seleksi dan persiapan asupan, seleksi hewan, proses injeksi, serta ekstraksi serum darah. Kemudian cara produksi antibodi poliklonal ini bagaimana sih? Nah, hewan yang sering digunakan untuk produksi antibodi poliklonal antara lain yaitu ayam, kambing, marmut, hamster, kuda, mencit, tikus, dan domba. Namun, kelinci adalah hewan laboratorium yang paling umum digunakan untuk tujuan ini. Seleksi hewan harus didasarkan pada tahapan pertama yaitu jumlah antibodi yang dibutuhkan. Kemudian, tahapan kedua, hubungan antara donor antigen dan produsen antibodi penerima, umumnya semakin jauh hubungan filogenetik. Kemudian, yang ketiga yaitu karakteristik yang diperlukan, misalnya kelas atau isotipe, sifat negatif komplement dari antibodi yang akan dibuat, imunisasi dan proses pengeluaran darah, berhubungan dengan stres dan setidaknya saat menggunakan kelinci dan hewan pengerat. Hewan yang bebas patogen spesifik atau SPF lebih disukai. Penggunaan hewan tersebut secara dramatis dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat organisme patogen, terutama Pasteurella multocida pada kelinci. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari antibodi poliklonal yaitu kelebihannya pertama relatif lebih mudah, cepat, dan murah. Kemudian hewan uji yang digunakan jenis bervariasi, diantaranya yaitu ayam, mencit, tikus, kelinci, kambing, dan kuda. Kekurangannya diantaranya yaitu kurang spesifik atau antibodi dengan berbagai jenis antigen binding site. Harus melalui proses pemurnian atau purifikasi karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Dan yang ketiga, untuk teknik imunokimia sering timbul reaksi silang atau cross reaction. Antibodi poliklonal ini banyak digunakan untuk antibodi poliklonal dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen dalam sampel polinis, yaitu dapat disekresikan oleh garis keturunan sel B yang berbeda di dalam tubuh mereka adalah kumpulan molekul imunoglobulin yang bereaksi terhadap antigen spesifik karena masing-masing mengidentifikasi epitop yang berbeda. Kemudian inilah perbedaan antara antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Antibodi poliklonal ini yaitu antibodi yang diperoleh dari hewan yang kebal terhadap antigen tertentu dan mengenali banyak epitop. Kemudian monoklonal yaitu sel B didiskusikan dengan sel mieloma ditumbuhkan dalam kultur sel dan antibodi diambil dari mediumnya dan mengenali satu jenis epitop saja. Karena antibodi monoklonal bersifat spesifik pada satu epitop, sedangkan antibodi poliklonal adalah antibodi yang dihasilkan dari campuran berbagai antibodi yang dihasilkan oleh berbagai sel, sehingga dihasilkan dari penyuntikan imunogen pada hewan. Dan ini adalah perbedaan antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal secara garis besarnya. Antibodi monoklonal yaitu mengenali satu jenis epitop, dan yang kedua, waktu produksi lebih lama, biaya produksi mahal dihasilkan dari satu sel limfosit tunggal dan bersifat seragam, diisolasi dari sel limfosit tertentu. Kemudian untuk antibodi multiklonal atau poliklonal, karena dia banyak, makanya dia mengenali banyak epitop. Kemudian waktu produksinya singkat, biaya produksi lebih murah, dihasilkan dari banyak limfosit, tidak seragam, diisolasi dari serum.
yaitu pemanfaatan antibodi monoklonal dalam mengatasi virus COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah mengeluarkan Emergency Use of Authorization atau EUA untuk salah satu jenis obat antibodi monoklonal, Regentimab. Obat ini didistribusikan oleh perusahaan farmasi Dexamedica. Melansir dari laman resmi, Dexamedica terapi antibodi monoklonal menggunakan Regentimab dapat diberikan lewat infus atau intravena tidak lebih dari 7 hari sejak gejala muncul. Regentimab disebut bisa mengurangi resiko rawat inap atau kematian hingga 72% untuk pasien yang beresiko tinggi mengalami gejala COVID-19 berat. Pasien golongan tersebut yang mendapat terapi antibodi monoklonal juga memiliki waktu pemulihan setidaknya 4,7 hari lebih cepat. Sementara itu, keunggulan Regentimab dalam menghadapi infeksi dari berbagai varian virus COVID-19 termasuk varian Delta pun dianggap baik. Kemudian patogenesis infeksi coronavirus yaitu infeksi berawal ketika reseptor target pada permukaan sel penjamu berinteraksi dengan domain pengikat reseptor yang terletak pada glycoprotein spike. Interaksi ini akan memicu fusi antara membran virus dan membran plasma. Kemudian pembelahan protein spike melalui mekanisme protolitik akan menyebabkan fusi membran virus dan sel penjamu. Lalu proses sintesis virus terjadi, selanjutnya virus akan memasuki sel penjamu dan bereplikasi sehingga membentuk lebih banyak genom virus, glycoprotein amplop dan neutronid baru. Partikel virus yang lengkap kemudian masuk ke dalam kompartemen retikulum endoplasma Golgi, lalu terhubung dalam vesikel dan akhirnya dilepaskan ke dalam tubuh penjamu. Kemudian inilah gambaran dari mekanisme kerja tocilizumab sebagai antibodi monoklonal yang menghambat ikatan antara IL-6 terhadap IL-6R, terlarut dan terikat membran. Selain menargetkan protein spike, teknik antibodi monoklonal juga dapat dipertimbangkan untuk menargetkan sitokin proinflamasi. Tocilizumab atau atezolizumab merupakan antibodi anti-reseptor IL-6 manusia yang telah mendapatkan persetujuan FDA sebagai pengobatan penyakit autoimun dan inflamasi berat seperti reumatoid, artritis, dan lain-lain. Obat ini memiliki profil keamanan yang cukup baik pada populasi dewasa dan anak-anak. Mekanisme kerja tocilizumab adalah menghambat interleukin 6 IL-6 terlarut plasma dan situs ikatan pada reseptor IL-6, sehingga pembentukan kompleks aktivasi dengan protein transmembran GP130IL-6 SLR dapat dicegah. Kemudian pemanfaatan antibodi poliklonal dalam mengatasi virus COVID-19 yaitu antigen umumnya merupakan imunogen yang buruk. Sebagian besar proteinnya kompleks menginduksi banyak klon sel B selama respon imun sehingga responnya bersifat poliklonal. Respon imun terhadap antigen non protein umumnya buruk atau ditingkatkan oleh azupan dan tidak ada sistem memori. Keragaman obat antibodi poliklonal, produksi ini mencegah penularan virus dan prion dan ini adalah proses yang sederhana. Penggunaan plasma konvalesen untuk terapi terhadap suatu penyakit sudah dilakukan sejak lama. Untuk COVID-19, berbagai penelitian sejauh ini telah membuktikan bahwa terapi plasma konvalesen dapat digunakan sebagai salah satu pengobatan, terutama pada pasien yang mengalami gejala berat. Manfaat yang bisa diperoleh dari terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19 antara lain yaitu mempercepat penyembuhan dan pemulihan, meringankan gejala yang dialami seperti sesak napas, nyeri dada, atau demam, mencegah komplikasi dan menekan tingkat keparahan pada penyakit. Kemudian menekan risiko kematian. Dan sudah sampai di titik terakhir yaitu kesimpulannya yaitu saya dapat menyimpulkan jadi antibodi poliklonal terbentuk setelah antibodi monoklonal yang merupakan produk bioteknologi modern lanjutan dari produk antibodi bioteknologi modern bernama antibodi poliklonal yang mampu mengidentifikasi masuknya substansi asing dengan spesifitas
spesifitas yang luar biasa. Baik, itu saja yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.